bahwa sebenarnya profesi petani ini sangat luar biasa karena ya penopang hidup ekonomi itu sumbernya dari petani sekira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bincang Podcast Yes. Nah, Sobat Yes, kali ini narasumber kita melekat sekali dengan program Yes. Program Yes itu identik dengan regenerasi petani pemuda. Hadir di depan saya dua pengurus Karang Taruna. Baik Sobat Yes, narasumber kita yang pertama adalah Bapak Ali Imron. Halo Bapak, Halo, apa kabar? baik. Boleh disapa dulu Pak Sobat Yes-nya? Terima kasih. Halo Sobat Yes dimanapun berada. Saya Ali Imran Tamrin, perwakilan dari Karang Taruna Sulawesi Selatan. Diberi tanggung jawab sebagai Sekretaris Umum Karang Taruna untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Sobat Yes, narasumber kita yang kedua adalah Bapak Iim Wawan Ardiansah. Boleh diperkenalkan dan disapa dulu Pak Sobat Yes-nya? Oke, baik. Sobat Yes, perkenalkan nama saya Iim Wawan Ardiansah. Salam kesetiakawanan sosial. Panggilannya biasa dipanggil Mas Iim. Saya adalah Koordinator Bidang Sosial Karang Taruna Provinsi Jawa Timur. Baik, Sobat Yes, mungkin Sobat Yes sama nih sama saya sepemikirannya. Karang Taruna, bicara Karang Taruna itu saya taunya hanya sampai level kelurahan. Ini yang saya yang salah mungkin ya Pak. Sekarang saya ketemu dua sosok yang mewakili provinsi. Sebetulnya apa sih Pak Karang Taruna itu? Oh iya, Sobat Yes, Karang Taruna ini ada organisasi sosial yang di dalamnya adalah kepemudaan. Ya tentunya pemuda umur dari 17 tahun sampai dengan 50 tahun. 50 tahun? 50 tahun. Masih muda ceritanya? Masih muda. Oke. Ini sesuai dengan WHO Mbak. Oke. Karang Taruna awalnya lahir 26 September 1960. Memang didirikan oleh teman-teman pada saat itu yang punya kreatif, inovasi tentang bagaimana pengembangan kepemudaan. Selanjutnya ini dimotivasi oleh Bapak Gubernur, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Oke. Ya, dialah yang mencoba bagaimana mengimplementasikan, melekatkan Karang Taruna ini di pemerintahan. Sampai sekarang Mbak, bahwa kami Karang Taruna ini bisa dikatakan organisasi sosial kepemudaan yang dibawa dari Kementerian Sosial. Kami jenjangnya mulai dari pusat, nasional, sampai pada tataran desa, kelurahan. Berarti Karang Taruna itu bukan yang berusia di bawah 50 atau saya tuh yang ada di benak saya Karang Taruna itu atau ketua Karang Taruna yang biasanya saya temui itu kan yang belum menikah Pak. Nah kalau ini kan bapak-bapak itu pasti sudah menikah Sudah. kan, Sudah berarti punya itu anak lagi. sudah punya anak. Berarti masih bisa disebut dan bisa jadi pengurus Karang Taruna Bisa. ya Pak. Oke. Selanjutnya Pak Iim, saya mau tanya dong gimana sih kondisi pemuda di daerah? Mas Iim saja ya kan masih muda kita ya. Alhamdulillah masih muda. Baik, terima kasih. Kondisi pemuda dalam masa pandemi ini jelas memprihatinkan. Kalau pemuda itu udah punya kerjaan, punya gajian, nggak masalah. Tapi repotnya adalah pemuda-pemuda yang basicnya berwira swasta. Saya itu dari desa Kebubang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Mbak. Oke. Di sana itu pemuda desanya itu rata-rata profesinya sebagai pedagang sayur. Unik, artinya mereka itu masih muda tapi nggak malu. Jualan sayur, jualan cilok, jualan apa aja lah, yang anak-anak muda yang bukan pegawai ya. Nah ketika saat pandemi seperti ini, otomatis penjualannya drop. Karena customer mereka kan di kota. Oke. Nah, kalau bicara di kota, pandemi itu lebih ketat untuk PPKM-nya. Yeah. Nah, itu sekilas seperti itu. Terus saya nambahi tentang Karang Taruna ini, keanggotaannya ada 2 sistem. 1 stelsel pasif, 2 stelsel aktif. Jadi yang stelsel aktif seperti kita ini,
pengurus Karang Taruna dari desa kelurahan sampai ke tingkat nasional. Nah, yang stelsel pasif bukan pengurus tapi usia-usia Karang Taruna. Yang tadi 17 sampai 50. Itu adalah warga Karang Taruna. Berarti saya masih warga Karang Taruna Iya, ya? Karang Taruni. Iya, Mbak. Warga Karang Taruna karena salah satu bendahara di Provinsi Jawa Timur itu perempuan. Nah, saya daftar Pak selanjutnya. Oh, monggo. Siap. Dan Karang Taruna itu secara struktural di bawah Kementerian Sosial, Mbak. Oke. Jadi kalau pembina struktural Kementerian Sosial, pembina fungsional, semua lembaga kementerian itu pembina fungsional kita. Jadi itu orang-orang tua kita yang mudah-mudahan bisa membina kita selama berkarang taruna. Kira-kira seperti itu gambaran sekilasnya, Mbak. Berarti di tempatnya Pak Ali juga sama ya kondisinya. Iya. Bicara pemuda, bicara pandemi. Ini bukan hanya pemuda sih yang terkena dampaknya ya, tapi banyak pemuda-pemuda yang usia produktif itu kan mendapatkan putus kontrak kerja dan lain-lain. Betul. Buat Bapak dan Masnya nih yang lekat dengan pemuda, mereka tuh kembali ke desanya masing-masing tidak sih? Iya, Sobat Yes, pandemi sangat terasa. Ini COVID betul-betul luar biasa ini Mbak ini. Iya. Nggak mengenal umur, usia, Dan profesi. ya, profesi itu nggak mengenal, semua kena. Yang sangat berdampak itu tentunya teman-teman yang berada di desa, yang khususnya yang bergerak di bidang sektor pertanian. Sayang sekali karena memang yang berdampak pada keterbatasan. Dia tidak bisa meninggalkan desa, transportasi untuk mengangkut bahan-bahan hasil pertanian juga itu sangat susah. Sehingga tentu kami berupaya bagaimana Karang Taruna khususnya Mbak ya, itu berusaha bagaimana membantu memfasilitasi mereka sehingga dia bisa tetap produktif. Ya, tentunya dengan jalannya kami di provinsi punya tanggung jawab tetap memberikan kontribusi sehingga dia tetap produktif di masa pandemi, khususnya dalam pembinaan edukasi. Ya, tentunya edukasi bagaimana supaya dia tidak terpapar dengan COVID-19. Kalau dia tidak terpapar, tentu dia masih bisa berkontribusi terhadap pembangunan desanya. Melakukan pendampingan, menemani para pemuda. Berarti bicara peran Karang Taruna. Nah, apa sih Pak yang dibuat oleh Karang Taruna yang saat ini Bapak pegang untuk memajukan petani-petani muda tadi atau wirausaha pertanian agar tetap bertahan di era pandemi? Iya. Dua-duanya boleh. Ya, boleh ya. nanti lanjut. Silakan. Jadi gini, kebetulan pengurus Karang Taruna di level kabupaten sama provinsi itu kan anggota legislatif. Oh, oke. Jadi ketika kita melakukan diskusi lewat daring dulu itu, memang anggaran yang dikucurkan ke desa itu semuanya direfocusing, difokuskan lah untuk pendanaan. untuk pendanaan COVID. Tapi alhamdulillah kan karena situasi pandemi kita malah sering ngobrol ala warung kopi, Mbak. Kebetulan saya pribadi punya warkop itu di bawah Gunung Kawi. Jadi anak-anak muda sering ngobrol, sering sharing, dan kesimpulannya adalah mudah-mudahan dengan makin kondusif situasi, makin melandainya COVID, anggaran sudah bisa dikondisikan untuk program-program kepemudaan. Makanya kita usul lewat jalur badan usaha milik desa, itu bisa menjadi anak-anak muda berkreasi, anak-anak muda bisa menjadi bagian dari BUMDes itu. Ini mudah-mudahan dari pihak kementerian, lembaga, maupun pihak-pihak lain yang punya kepentingan bisa mengakomodir. Gitu kira-kira. Dari sisi Pak Ali. Iya, Karang Taruna khusus kami di Sulawesi Selatan, Mbak, bahwa masa pandemi ini kami berperan sebagai mediator. Kami punya sekretariat itu dalam kompleks Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mengantisipasi teman-teman di desa dalam keterpaparan COVID-19, ya kami ini menampung semua produk-produk baik dari pertanian maupun dalam kemasan makanan, produk makanan, dan sebagainya. Peran kami bagaimana membantu mendistribusikan. Itu peran kami selama pandemi sehingga dia tetap produktif dengan tidak meninggalkan desanya. Itu
penguatan kami. Membantu mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh pemuda. Berarti Bapak membantu memasarkan, misalnya kayak hasil pertanian dicari nih pasarnya. Iya, Yang betul. biasanya ke kota, kotanya lagi susah buat ke kota, dicarilah untuk sekitar gitu. Iya, betul. Oh, gitu. Bagus banget ya Pak, keren banget gitu. Makanya keren juga Yes ini. Program ini luar biasa, ini sangat menarik dan tantangan untuk Karang Taruna ini Mbak ini. Saya belum bicara yes, Pak Ali sudah bicara yes. Padahal saya tadi mau tahan dulu. Kalau tapi semangatnya semangat pemuda baru. berbeda ya. Bapak udah keduluan bicara yes. Apa sih pendapat Bapak terhadap program yes? Iya. Sulawesi Selatan salah satu penerima manfaat yes, Jawa Timur juga penerima manfaat yes. Ada beberapa Boleh kabupaten. diceritakan Pak? Iya, saya rasa saya katakan tadi bahwa sangat luar biasa program. Tentu ini adalah konsep pemberdayaan, penumbuhan semangat atau jiwa kewirausahaan untuk para pemuda. Karena bisa dikatakan sekarang ini pemuda kita itu orang desa kapan dia kuliah di kota dengan gelar sarjana ya pada umumnya ya itu sudah malas lagi untuk kembali itu. Gitu ya Pak? Iya, ada juga yang orang tuanya petani tapi karena pendidikan dia tinggi, dia malas untuk kembali jadi petani. Dengan adanya konsep yang dibawa oleh YES dengan pelibatan stakeholder yang ada, memberikan pendampingan, bimbingan, edukasi, ya saya rasa mudah-mudahan teman-teman yang ada di pedesaan ini bisa kembali ke desa, ya, bisa menganggap bahwa sebenarnya profesi petani ini sangat luar biasa karena ya penopang hidup ekonomi itu sumbernya dari petani sekira itu. Kalau dari Mas Iim? Yang pertama boleh minum ya Mbak? Boleh. Saya minum dulu. Masih ngebul kayaknya. Coba Mas enakan mana sama kopi Taji Malang? Relatif. Oh, Jelas selera enak ya? ini. Oh, Soalnya karena adanya saya ini. yang bikin. Iya. Tergantung yang di depannya, Mbak. Oh gitu. Dicoba siapa tahu manis. Ya begini. Gimana Mas Im? Sebenarnya saya ini kan murni wira swasta Mbak. Wira swasta di Swasta bidang? murni. Saya di rumah itu kuliner. Jadi istri usahanya kuliner. Saya bantu-bantu selama COVID ini. Karena COVID nggak boleh keluar kemana-mana, khususnya daerah Malang itu ketat banget. Sempat hitam ya? Hitam, Mbak. Betul itu. Tapi dengan COVID hikmahnya besar. Prinsip saya sebagai seorang wirausahawan, kalau bisa melewati badai ini berarti sudah hebat. Sederhana Bertahan saja. di tengah pandemi itu sudah hebat. Hebat. Masih bisa jualan. Oke. Masih bisa hidup. Kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya saya itu nggak muluk-muluk ya. Saya itu cuma pingin mensinergikan teman-teman yang memang punya kesukaan dalam berwirausaha. Saya itu punya teman muda suka pertanian, itu banyak Mbak. Nah tugas kami itu mencarikan mitra yang bisa membimbing, membina, bahkan membeli produk mereka. Oke. Contoh saat ini kita sedang memproses tanaman pertanian ya. Kita kalau bicara tanaman pertanian itu harus luas. Jangan hanya bicara jagung, jangan Padi hanya dan bicara kedelai. padi dan kedelai. Tapi tanaman hias itu kan juga bagian dari pertanian. Justru itu yang lagi. Dan mudah-mudahan doakan saja, ini kita sedang berproses dengan salah satu eksportir tanaman hias. Ekspor. Ekspor ya. Itu salah satu varietas bunganya itu yang disebut dengan putri malu. Jadi kalau disentuh, nutup itu loh Mbak, tahu ya? Putri malu mau diekspor. Itu kebutuhan untuk market Belanda Mbak. Obat. Nggak tahu, pokoknya saya diminta untuk menempatkan di polybag dulu. Oke. Nah, jadi untuk detailnya kan ya nanti dibicarakan, yang penting saya beradaptasi dulu lah dengan tanaman itu kan gitu. Itu kan tanaman-tanaman liar ya, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi nilai tambah lah. Oke. Karena kalau bicara ekspor itu kan pemuda kan lebih seneng daripada disuruh nyangkul, daripada disuruh hitung. Walaupun tidak salah kalau mereka mau nyangkul. Jadi kita mencoba berinovasi dengan hal-hal yang berbau pertanian, tapi keren bagi para pemuda kan gitu. Kira-kira seperti itu.
belum closing sudah bilang bahwa pertanian itu keren. Baik, Oke, sahabat muda. menarik ya. Sobat Yes, belum closing kita sudah dapat kata-kata pertanian itu keren, sobat. Untuk Pak Ali dan Mas Iim, saya ingin tahu secara konkret apa sih yang akan dilakukan oleh Karang Taruna terhadap program Yes, atau bahasa kerennya rencana aksi ke depannya tuh apa sih yang akan diintervensi Karang Taruna terhadap program Yes? Iya, Silakan. Karang Taruna tentu mempunyai sumber daya manusia yang saya katakan tadi Mbak bahwa ya kami ini sampai di pelosok desa. Tentu sumber daya kami ini, manusia ini atau sumber daya alam yang dimiliki warga Karang Taruna ya itulah yang menjadi hal yang pokok bisa menjadi support untuk program Yes. Tentunya dalam hal tentu sebagai fasilitator, pendamping, ya bahkan penyedia sebagai data dan informasi, ya itu kita bisa siapkan untuk program-program Yes. Yang pada intinya bahwa ya kami Karang Taruna yang diundang berempat Mas ya, berempat provinsi itu sudah sepakat bahwa ya kami dengan total akan membantu program Yes ke depannya. Benar ya Pak? Iya, karena kami merasa juga warga Karang Taruna kami itu akan terbantu dengan adanya Yes. Oke, Gitu. yakin ya Pak? Yakin. Pokoknya pemudanya akan dijebloskan ke Iya. sektor pertanian dan akan jadi eksportir seperti kata Mas Iim. Mudah-mudahan. Dari Mas Iim, Agak mundur sedikit, sebenarnya jujur ya, pertama datang kita bingung Mbak. Yes, banyak istilah-istilah itu. Tapi ternyata kita ini tersesat di jalan yang benar. oh, oke, Jadi gitu. Meskipun tersesat kita ada jalan yang benarnya. benar. Ada benarnya. Kira-kira seperti itu. Konkretnya gini, kalau bicara desa, berarti kita bicara Karang Taruna di level desa dan kelurahan. Kalau bicara desa, korporasinya adalah badan usaha milik desa, kan gitu. Kalau bicara korporasi, berarti kan bicaranya masalah profit, kan gitu. Mimpi saya, dan mudah-mudahan terjawab di sini, bagaimana badan usaha milik desa itu benar-benar yang mengelola adalah anak-anak muda. Saya tidak bicara Karang Taruna, karena di situ ada yang bukan pengurus Karang Taruna. Caranya Tapi di gimana? usia Karang Di Taruna. usia Karang Taruna. Dan mereka pinter-pinter loh Mbak sebenarnya. Pinter itu dalam arti di dunia digital. Mereka kalau sudah main game online, sudah iseng-iseng buat TikTok, itu pinter-pinter gitu loh. Nah, bagaimana kepintaran mereka itu diarahkan untuk pengembangan badan usaha milik desa. Kalau memang bicara desa, itu kan berarti bicara agraris, bicara pertanian. Kasih mereka satu, bahasanya dalam tanda petik, kasih modal mereka. Kasih uang, tapi ditanamkan di badan usaha milik desa sebagai saham mereka. Jadi dikasih uang, ditanamkan sebagai modal penyertaan di badan usaha milik desa. Sebagai apa? Ya untuk pengadaan yang namanya sarana produksi pertanian. Jadi mereka punya dagangan yang dititipkan di badan usaha milik desa. Kebetulan saya itu punya teman-teman muda itu pemain pupuk Mbak. Pemain itu dalam artian gini, mereka itu sudah punya yang namanya purchasing order di pabrik-pabrik. Kalau di Jawa Timur itu kan ada pabrik pupuk, petrokimia, Gresik. Terus ada semua pupuk itu ada pokoknya di Jawa Timur itu. Mereka itu sudah biasa ngirim pupuk keluar Jawa, kontaineran itu. Anak-anak muda itu, pemain pupuk itu. Nah, daripada mereka hanya bermain untuk kepentingan pribadi, kita manfaatkan mereka untuk mensuplai BUMDes itu dengan modal penyertaan dari anak-anak muda yang kita kasih duit untuk menanam saham di BUMDes. Kira-kira seperti itulah. Kenapa kita bicara Karang Taruna Desa atau anak muda desa? Karena di situ ada ADD yang peruntukannya adalah untuk kegiatan pemuda. Yang selama ini hanya dipakai untuk kegiatan olahraga, kegiatan musik. Coba untuk 1 tahun ini difokuskanlah 100 juta untuk pemuda, tapi Sektor sebagai modal pertanian. penyertaan di BUMDes itu. Dan untuk sektor pertanian. Sektor gitu. pertanian untuk pengadaan sarana produksi pertanian. Nah nanti saya tinggal connect anak-anak muda yang pemain-pemain pupuk yang punya bahasanya purchasing order di pabrik-pabrik pupuk itu. Kira-kira gambaran sekilasnya gitulah Mbak. Dan saya tambahkan Mbak bahwa di ADD itu
aturannya diatur cuma 2 organisasi yang Bentar Pak, ADD itu apa Pak? Alokasi dana desa. yang sekarang lagi tren miliaran itu untuk perangkat desa. Itu 2 organisasi loh Mbak yang bisa terlibat di dalam, satu PKK dan satunya lagi itu Karang Taruna. Jadi sangat potensial memang Karang Taruna untuk YES ini. Gitu ya. Kita juga ada sosok yang sukses di BUMDes. Kita punya Mas Reindra ya di Magelang, itu juga sukses mengelola BUMDes. Mantap. Bahkan sukses mengelola PKK milenial. Saya juga baru tahu ketika saya ke sana gitu. Ternyata di balik kesuksesannya Mas Reindra ada pihak-pihak lain yang salah satunya yang tidak terlepas Karang Taruna. Baik Bapak, berarti kalau saya dengar statement dari Bapak dan Mas ini, benar rasanya bila pemuda jangan takut untuk kembali ke desa dan jangan takut untuk kembali menekuni sektor pertanian. Betul. Benar ya Bapak? Betul Sepakat sekali. ya kita ya? Sepakat. Closingnya Pak, closing statement Bapak dan Masnya untuk pemuda dan pertanian ke depan seperti apa? Boleh dimulai dari Pak Ali dulu. Iya, saya rasa statement saya untuk para pemuda saatnya untuk kembali membangun desa ya, dan jangan ragu untuk berwirausaha khususnya dalam bidang pertanian. Sekarang saatnya pemuda bangkit dan mengembangkan sektor pertanian. Oke, bisa dilanjut Mas Im? Oke, saya sederhana saja. Bisnis yang tidak akan mati sampai hari kiamat itu adalah bisnis yang berbasis pangan. Jadi kalau Anda ingin sukses selamanya, silahkan mulai dari sekarang untuk bertani. Nah, bertani yang modern, bertani yang mengikuti zaman, karena itu akan menjadi satu kenangan di masa yang akan datang kalau Anda sukses. Jadi bertani itu keren, bertani itu mantap, begitu Mbak. Berarti baik, kalau saya boleh menyimpulkan dari perbincangan kita beberapa menit ini, bukan Indonesia yang bangun desa, tapi pemuda desa yang bangun Indonesia. Itu yang benar. Oke, sepakat ya Bapak. Sepakat sekali. Salah satunya kita-kita ini yang Insya masih Allah. tadi dibilang di usia Karang Taruna. Saya jadi semangat nih, masih dibilang Karang Taruna soalnya. Baik Sobat Yes, demikian perbincangan kita dengan 2 narasumber keren kita. Tadi ada Pak Ali dari Sulawesi Selatan, ada Mas Iim dari Jawa Timur. Terima kasih banyak, motivasinya itu tentunya akan menjadi energi tersendiri bagi Sobat Amin, Yes. amin. Saya Leli, kita akan bertemu lagi di Bincang Podcast Yes selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.